Hai, aku Leo. Nah, Dan aku Leoni. iya, Leoni adalah kakakku. Mau ngomongin sampah ya? Iya, tadi lihat video kondisi sampah yang sangat menjijikan. Pastinya bahaya buat kita dan juga lingkungan kita, Kak. Iya betul. Bayangin aja satu orang rata-rata menghasilkan 0,68 kg sampah. Gimana kalau itu dikali 270 juta orang Indonesia? Itu berapa banyak? Tahu Gelora Bung Karno kan? Tahu dong. Nah, kalau seluruh sampah di Indonesia dalam sehari dikumpulkan jadi satu, maka untuk bisa menampung seluruh sampah itu dibutuhkan 57 sampai 58 Gelora Bung Karno. Terus penduduk Indonesia kan bertambah terus ya? Artinya sampah bakal nambah terus dong. Iya, tahun 2030 diperkirakan jumlah sampah adalah 72,9 juta ton dan jumlah itu setara dengan 870 Candi Borobudur. Kita harus bertindak, Kak. Iya, kita harus bertindak. Kita mulai dari sampah plastik ya. Kenapa mulai dari sampah plastik? Karena Indonesia itu negara nomor 2 paling banyak memproduksi sampah plastik. Plastik itu sampah yang paling banyak dan ditemui. Dan sebenarnya sampah plastik itu punya potensi gede banget dalam proses reuse, reduce, dan recycle. Ini, Kak, sampah di rumah kita. Mau diapain? Oke. Hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masalah sampah adalah memilah sampahnya. Jadi maksudnya kita pisah-pisahin sampahnya ya, Kak? Iya, lebih tepatnya kita kelompokkan sampah berdasarkan kategorinya. Ini sampah plastik, ini sampah kertas, ini sampah... Bingung kan? Untuk memilah sampah, kita harus tahu dulu jenis-jenis sampahnya. Ada 4 jenis sampah yang biasa kita temui. Ada organik, anorganik, residu, dan B3. Ah, aku tahu tuh. Kalau organik itu sampah yang berasal dari alam, sehingga mudah hancur dan tidak berbahaya. Ini seperti sisa makanan, bangkai hewan, daun-daun, pokoknya dari alam deh. Cakep. Terus apa lagi? Kalau sampah anorganik, sampah yang tidak alami. Contoh gampangnya adalah plastik, botol kaca, kertas, kardus, dan lainnya. Terus, ya kakak lanjutin deh. Masa aku terus yang jelasin? Bisa aja kamu tuh. Iya, selanjutnya ada sampah residu, yaitu sampah yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya, styrofoam, tisu, popok bayi, masker. Yang terakhir sampah B3. Ini adalah sampah beracun dan berbahaya, mudah bereaksi, seperti mudah terbakar dan meledak. Contohnya, baterai, obat kadaluarsa, kabel, dan bahkan bohlam yang sudah mati. Yuk kita pilah-pilahin sampahnya, Kak. Yuk, dengan memilah sampah artinya kita juga sudah membantu dalam pengolahan sampah. Dengan memilah sampah, maka kita membantu petugas pengumpul sampah. Emang sampahnya diapain, Kak, setelah dikumpulin sama petugas? Sampahnya akan dibawa ke TPS atau tempat penampungan sementara. Di tempat inilah sampah-sampah dipilah. Jadi kebayangkan gimana manfaatnya dan baiknya jika sampah sudah dipilah dari rumah. Iya, Kak, kita melakukan hal baik yang dapat memudahkan dan mempercepat kerja petugas sampah, di mana efeknya buat kita juga. Bener banget. Kakak lanjutin ya. Setelah sampah dipilah di TPS, baru deh sampah dibawa ke TPA. TPA, tempat pembuangan akhir. Bukan tahu, TPA itu bukan tempat pembuangan akhir, tapi tempat pemrosesan akhir. Atau bisa juga disebut TPST, yaitu tempat pengolahan sampah terpadu. Di tempat ini segala usaha pengolahan sampah dilakukan untuk mengurangi dampak sampah terhadap alam. Sehingga sampah yang udah tidak bisa diapa-apakan lagi akan ditimbun atau bahasa kerennya Landfilling. pinter. Nih udah selesai pilah sampahnya, tinggal tunggu diambil sama petugas deh. Kamu yakin itu sampah mau diambil semua petugas pengumpul sampah? Yakin lah, emang mau diapain lagi? Kalau kakak bilang ada sampah yang bisa menghasilkan uang gimana? Hah? Kok bisa? Bisa dong, sampah plastik, kertas, kardus itu bisa menghasilkan uang. Kita bisa jual ke bank sampah atau perusahaan-perusahaan pengolah sampah berbasis daur ulang. Ini buat aku ya, uangnya buat tambahan tabunganku. Iya. Jadi teman-teman, yuk kita pilah sampah. Kebayangkan gimana kerennya Indonesia kalau 270 juta penduduknya pilah sampah.
Indonesia bebas sampah, Indonesia bersih. Indonesia beriman. Kok Kan kebersihan sebagian dari iman. kalau beriman dapat pahala dan kebaikan deh.